Faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulama fi daramin. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-arid tsani al-akhtaru wa iradatuha wa qusuduha. Penghalang yang kedua daripada untuk orang beribadah kepada Allah adalah segala bahaya dan keinginan-keinginannya, segala keinginan bahaya, wa qusuduha dan tujuan-tujuannya. Wa innama kifayatuha hanyalah tercukupinya, terhentinya itu segala bahaya tadi fit tafwid di dalam penyerahan bulat kepada Allah Taala. Bitafwidil amri kullihi ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan bulat semuanya, urusan semuanya kepada Allah Subhanahu. Wa dzalika ala amrayn. Alasannya kenapa demikian? Ketika kita berhadapan dengan penghalang-penghalang ini, kita harus menyerahkan semuanya ke Allah Taala. Kenapa demikian? Dua alasannya. Ahaduma pertama tuma'niyatul qalbi fil hal. Bila kita berserah ke Allah Taala, maka akan mendapatkan ketenangan hati ketika itu juga. Ini bila kita kuat dengan Tuhan kan, percaya Allah Ta'ala, langsung dah kita serahkan. Tenang hati itu. Fa'innal umura, karena sesungguhnya segala urusan, idza kanat khatiratan, kalau besar, mubhamatan, tidak jelas, la yudra, tidak diketahui salahuha, kebaikannya, min fasadiha, dan daripada rusaknya, takunu biha, jadilah dengan itu, jadilah engkau biha, dengan segala perkara itu yang tak jelas tadi, mutaribal qalbi, berbolak-balik hati, iman nafsi, bingung pikiran, la tadri, engkau tidak tahu, takau fi salahin, apakah engkau jatuh dalam yang baik, au fasad, atau yang rusak. Itu Bang, dari kita tuh perkara-perkara yang kada jelas, suatu perkara ini penilaiannya, maka kita akan menjadi berbolak-balik hati kita, bingung. Nah, ada tahu. Lalu fa idza fawattal amra kullahu ila Allah, lalu apabila engkau serahkan semua urusan itu kepada Allah Taala, alimta, pasti engkau akan mengetahui secara yakin annaka la taqa'u, bahwa engkau tidak akan terjatuh atau berada pada posisi illa fi salahin, kecuali pada posisi yang baik, wa khairin. Fatakunu aminan min khatar, hingga engkau merasa aman daripada rasa takut. Jadi akhtar ini rasa takut. Segala rasa takut, engkau akan aman daripada rasa takut. Juga bulat-bulat berserah ke Allah Taala. Wal afati dan bahaya, wal mukhalafati dan menentang. Engkau akan mendapatkan keamanan daripada rasa takut dan bahaya dan menentang. Mutmainal qalbi, lagi pula engkau akan tenang hati fil hal, ketika itu juga. Wa hadhi tuma'ninatu, dan inilah ketenangan, wal amnu, rasa aman, warrahatu, dan rasa lapang, fil qalbi, dan hati, ganimatun azimah, keberuntungan yang sangat besar sekali. Wa kana syekhuna, adalah guru kami Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, yaqul, berkata beliau, fi majalisihi kathiran, di dalam kesempatan majelis beliau sering sekali bila ada dudukan penasihatan dan murid-murid, pasti ada ucapan pesan sering ini perguruan Imam Ghazali ini. Da'i tadbira ila man khalaqaka. Tinggalkanlah mengatur-ngatur urusan dengan untuk menyerahkannya kepada Allah yang telah menciptakanmu. Jangan merasa seorang pintar mengatur sendiri tanpa Allah yang mengaturnya. Jangan beranggapan setiap kita bergerak-gerak itu kita punya kemampuan untuk mengaturnya, untuk mengarahkannya. Tapi harus kita yakini Tuhan yang menolong. Bila merasa seorang ampun pengaturan, itu berarti melanggar berarti nasihat ini. Jadi bila khawazin perasaan itu berserah diri ke Allah Taala, begitu ya, cuma pandangan batinnya itu kan, kepada Allah Taala mungkin hawa, itu kan. Sambil
memperhatikan jujur kadang ini. Nah digawi ini sesuai kalau Allah Taala ridai kadang kan. Da'i tadbira ila man khalaqaka. Tastarih. Pasti engkau akan merasa lapang. Nah, lapang am hati bila sudah penyerahan bulat ke Allah Taala itu. Karena kita percaya kepada Allah. Ini kan kuncinya tauhidnya lah. Ujung-ujung Tuhan. Jadi ketika pasrah ke Allah Ta'ala, kita percaya kepada Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Waqad ansyada, sungguh telah membaca syair guru kami tadi. Fi dzalika berkaitan dengan di atas itu. Apa? Innaman kana laisa yadri afil mubinafun lahu awil makruhi. Lahariyun bi an yufawwida ma jisu anhu ila alladhi yakfihi. Al-ilahil barril ladhi huwa birra. Fatihna min ummihi wa abihi. Habib. Sesungguhnya siapa yang tidak menyadari, apakah di dalam yang disukainya itu ada manfaat bagi dirinya atau pada yang dibencinya. Apakah yang kita sukai ada manfaatnya atau yang kita benci ada manfaat? Kita ada tahu. Lahariyun. Pasti atau tentulah bi an yufawwida ma ya'jisu anhu. Pastilah dia menyerahkan sesuatu yang tidak mampu ya daripadanya ilal ladzi yakfihi kepada Tuhan yang mencukupinya. Nah, jujur kada tahu. Ya ada makhluk kita ada tahu mana nabi mana buruk. Maka kita pasrahkan ke Allah Ta'ala. Al-ilahil barri itu Tuhan yang maha baik. Yang berbuat baik. Alladzi huwa yang mana Allah Ta'ala itu birra'fati. Mengasihi sayangi. Ahna lebih mengasihi min ummi wa abi pada ibu dan ayahnya. Itu. Artinya kita tahu bila sudah katuhan itu bulat besarah. Kada kita hutan. Segala nama nakut-nakut itu akan hilang kalau kita wujud bulat berserah ke Allah Ta'ala. Nah ini kan kuncinya harus bertauhid. Jadi kita tauhid kita bin lemah kan. Nah tinggal penyerahan. Bila tauhidnya bisit benar, kuat benar, nyaman berserah. Wasani yang kedua minal amra ini pada dua perkara di atas. Husulus salahi wal khairi. Terjadinya kebaikan wal khairi sama aja mana ya. Fil istiqbali pada masa mendatang. Bila bulat-bulat berserah ke Allah Ta'ala, lihat aja hasilnya karena di masa depan akan mendapatkan kebaikan. Artinya buahnya kan. Wa dzalika dan itu yang demikian itu penyerahan itu nah. Dan keterangan demikian itu, wa dzalika dan keterangan demikian itu kenapa? Jadi bila kita ada berserah bulat ke Allah Ta'ala karena baca manis hasilnya. Li'annal umura bil awaqi mubhamatun. Karena segala apa saja urusan-urusan duniawi ini atau urusan kita sebagai makhluk ini bil awaqibi mubhamatun terhadap ujung-ujungnya atau kesudahannya mubhamatun disamarkan. Kita sama berarti kita tahu apa kainah-kainahnya. Nah, bakam min syarrin berapa banyak sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk fi surati khairin berada pada tampilan baik. Secara lahiriah baik ini jangan betul kita bagus dengan ini. Tapi kita kada berserah ke Allah Ta'ala. Pak gawin baik tadi putih-putihnya jasanya ada keburukan tersimpan situ. Wa kam min durrin berapa banyak daripada keburukan bahaya fi hilyatin naf'in ternyata dia di dalam bentuk atau gambaran manfaat. Nah, sama manfaatnya seorang nih. Hanya ada mudarat di dalamnya. Wa kam min summin berapa banyak daripada suatu racun yang membunuh fi hayati syahdin pada tampilan seperti madu. Wa antal jahilu, engkau sebagai makhluk, sebagai hamba, pastilah benar-benar bodoh. Bil awaqi wal asrar, dengan masa depan atau kesudahan, wal asrar dan rahasia-rahasia yang tersimpan. Fa idza aratal umura qat'an, bila engkau ingin segala menginginkan segala urusan itu qat'an secara pasti wa akhadta fiha dan kau mulai memasukinya bi ikhtiyarika dengan pilihanmu mutahakiman dalam keadaan memastikan dalam keadaan mendalami
Fama asra'a ma taqau, maka alangkah cepat engkau terjatuh fi halakin dalam kebinasaan. Wa anta la tash'uru, sedangkan engkau tidak menyadarinya. Nah, jadi bila kita tuh merasa seorang, ampunnya kan memilih seorang tanpa Allah Ta'ala, kita yakini nang ampun segala-galanya nih, tanpa memperdulikan lan Allah Ta'ala yang mengaturnya. Ini kan syariatnya kayak apa nang Allah Ta'ala aturlah, lalu kita menentang lang itu kan. Malah seseorang tahu pacangka ini akibatnya, ini kan hasilnya. Malah seorang yang punya kecerdasan lah, punya kemampuan lah, untuk menentukan segala pilihan itu tanpa besarah keampunnya, latih akan dijadiin. Ikan pasti sudah mulai bergerak terus jatuh dalam keburukan sudah. Nyata sudah cepat sekali engkau akan terjatuh dalam kebinasaan ini, dan engkau tidak akan menyadarinya. Nah, itu kan deh. Jadi kan awal amal langkah tuh, nah penting loh nih bilanya awal melangkah tuh ke Allah Ta'ala. Jujur kan kita berserah dan meyakini bahwa Tuhan nama nolonginya tuh, nah itu akan hasilnya akan jadi gilang gemilang nih. Bila melangkah tuh merasa orang nang punya pikiran sendiri, punya kemampuan, punya segalanya lah, tanpa meyakini bahwa Allah nampun segala-galanya, merasa seorang itu gerakan tuh ada ikhlas berarti. Bila satu nang kayak itu berarti ujung-ujungnya pacang sengsara lah. Maka nalillahi yatim wa maka nali ghairillahi yanhadim. Sesuatu itu kalau gerakan awal itu karena Allah, berarti dia akan sampai kepada tujuan, langgeng, akan selalu langgeng bila sesuatu itu karena Allah. Tapi kalau sudah bukan karena Allah, ada ikhlas berarti. Ada tuh di mana kata tempat tinggalnya kan, uratnya nih kada pas, anunya nih nang anunya Pak, jalurnya kada pas, jalannya ada pas. Digairillah Bang, yang hadim hancur berantakan gitu. Kita agama di bawah politik loh nih. Agama di bawah politik, akhirnya hancur berantakan Pak. Ada sampai ke tujuan. Agama dikotori kan, agama diperjualbelikan untuk mendapatkan dukungan politik. Kan digairillah hanya entah memperalat agama. Itu tuh wa makane lagi lah yang hadim hancurnya. Lebih baik orang nang nyata-nyataan politik kan kalau dia macam-campur agama dan politik. Begitu sekalian. Ya kan iya keburukannya tak kurang lah gitu kan. Ada gini kan dua kali lipat keburukannya. Pertama sudah berbohong, nah kedua agama dijadikan alat untuk berbohong. Untuk menarik apa? Menjebak orang-orang nama mendukungnya. Itu tuh makane lillahi yatim wa makane li ghairillahi yan. Orang-orang yang polos kan mendukung karena Allah nih, tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia, yatim. Tujuan orang tuh untuk menyelamatkan, bukan untuk nang semata-mata jabatan aja. Ada mulia di pandangan manusia kada ingin tuh tujuan orang, karena menyelamatkan umat, yatim. Oke, Imam Zubair kan di Ma'lah sering berhaji hingga di Makkah, dikubur di Ma'lah. Nah, Pak An Siti Hadijah kan. Pak Sidin, menurut cerita kan berbalik malah daripada nang biasa kita ketahui di kitab kuning itu kan. Kan di kitab kuning sejahat-jahat ulama adalah ulama yang datang kepada pintunya sultan kan. Itulah kata-kata nang hadis Nabi dan perkataan ulama kan. Jahat ulama adalah ulama yang datang ke pintunya sultan. Imam Zubair kayak Pak, menurut cerita murid Sidin dah. Ini ada urusan pesantren nah. Ini masalah agama penting nah. Ada pemerintah, apakah itu bupati kah atau gubernur kah lah. Undang Sidin pada datang nih. Urusan kan urusan politik namanya kan urusan pemerintahan lah. Mungkin minta apakah orang lah, minta doakan, minta hadiahkan lah. Tinggal ngasih Sidin lah acara pesantren kan ditangi pemerintah. Nah, Gus Bahar membacakan. Misalnya apa? Pemerintah itu lah dibaiki sedikit ada yang pun kita di aslinya. Karena ada yang ini sini pesorong ini mau masihnya kan masuk. Jadi nang nilai-nilai agama itu masuk kan suatu manfaat bagi orang banyak itu masuk. Nah, gitu. Jadi banyak lah kan segan di sini lah nang gatnya nambalain politik sidin kan segan sidin kan. Bisi partai lah sidin dah. Sidin jangan menang partai kita nih. Bila menang ni kamu nah. Kita sini sekadar menggunakan pergi payah aja kan. Di umat Islam dari si partai kan. Nah, sekadar menggunakan pergi payah aja sidin.
menang sih kamu mana, gitu. Jadi berpartai tapi jangan menang. Kayak gitu. Anu cara sih dia mikir sih kan. Nah, macam kok malahan partainya itu mendukung apa? Mendukung penista agama kan waktu itu kan berita. Seperti orang juga kan. Partai nasi dinang. Jadi penasihatnya nih. Nah, kita tuh kan mandang sesuatu itu kan secara lahiriah lah, mitirat nah. Nah, di tirat orang alim, orang wali kadang di tirat. Mandang kan secara lahiriah aja. Apa nukung itu ha? Asal nukung sesuatu itu nilai secara lahir bila upat ini partai Allah Ta'ala nih. Bila upat ini partai setan kan. Bisa membagi-bagi kayak itu. Bila kada upat ini kada upat partai Allah Ta'ala berarti kan bila berarti partai setan kan anu nyata. Puting-putingnya. Nah, lalu dilajari kita berpikir kayak itu kan, diracuni nah itu lalu akhirnya fanatik itu kan bila nang bergelora di hati lo kan pokoknya bila belain pada kami sesat toh. Wah, kayak itu kan mempunyai seorang ini bujur seorangan belain pada kami sesat. Lalu kayak seolah-olahnya bagus dia seorang ini maksum sudah kan. Bujur terus, ada masalah. Bila ada nang belain kan berarti itu sesat toh. Nah, itu hanya harus terpatri kan anggapan kayak itu. Nah, saya lagi kantor polisi dirumpak loh nih. Allahu Akbar, debau. Itu gara-gara nang pikiran itu tak seorang pun bujurnya kan orang salah betaan. Dirumpak. Seorang aja nah remake-nya kan. Jangan nang merumpak semuanya tunggal dirumpakan ya sempat merumpak juga. Itu salah contoh kan gara-gara tadi teracuni dengan pikiran kayak itu. Nah, jadi kita tuh kan Allah Ta'ala. Jadi itu gambarannya kan kita anggap baik ya kan kita kada Allah Ta'ala. Jadi kan kamu juga bila memilih itu istiharah lo kan. Dia bawa istiharah lagi aja. Nyata udah bujur kan. Kan jika istiharah lo arah kamu kan umur berapa kamu pilih kan. Kamu bertahan dalam pilihanmu gitu. Tapi kalau sebenarnya kamu memilih itu istiharah lo. Asal kau bila istiharah itu tak ubah pikiran lo. Kayak takutan tak ubah pikiran. Jika apa juga pilihanmu istiharah lo kamu. Nah, dia anggapan kan harap deh nih pilihan kau nih kan. Pasti itu bujur kan. Nah, itu kan anggapannya loh kan. Sedangkan kubu sebelah ini panjahat kan. Kan ada istiharah lagi kan gitu. Padahal tadi kan nang tampilan seperti madu padahal racun isinya kan. Tampilannya baik padahal buruk dalamnya. Tampilannya manfaat ada mudarat dalamnya. Ada tahu kita. Jadi segala sesuatu itu ke Allah Ta'ala kita kembali kan. Ya, makanya ada orang amalan istiharah tiap hari loh. Kayak apa guru sombong saja apa guru Husin Ali belum jadi kalampayan no sini tuh apa aja istiharah lo aku istiharah lo aja apa aja istiharah lo ya sampai mengumpak lampu serongkengnya istiharah lo. Jadi jura nyalain pula biasa nyaraki biasa jangan gini nyaraki itu istiharah aja kan artinya bila mau menyalahin itu aja menalaan lampunya tuh serongkeng dari lain mengumpak pakai gas tuh kan. Apa aja tindakan istiharah terus terkena dengan istiharahnya sendiri kan. Itu istiharah itu kan menandakan kita nih beda ya loh nih. Walaupun kita punya pilihan deh tetap istiharah. Atau minta restu Allah Ta'ala kan. Seandainya salah juga nah kita pilih ini kan karena mudah Tuhan menyadarkan dan mengarahkan memberikan kepada yang benar. Itu maksud istiharah itu kan. Lain pamahannya kan aku nyata jadi milih ini deh. Istiharah lagi. Istiharah lo tak ubah pikiran non aja. Takutan kan. Atau maksudnya itu istilah itu kayak bakuncang tuh lah. Lalu memilih satu atau dua kan. Pas tak pilih satu kan. Berarti ada dua hati nih. Nah, nomor dua tapi ini satu. Takutan gitu kan lo tahu aja. Kita kayak ini istiharah itu kan mesti bakuncang-kuncang kan. Istiharah itu karena paling utama tonton bayang dua kan baca doa. Ini baca doa Tuhan dengi di hati kita apa? Nang Tuhan mah meringankan di hati kita itu tuh pilihannya. Kada mesti nang cabut nang tuh. Cabut nang tulisan tuh bisa. Karena hati tak nang ini dah kan. Dicabut lain tangan beriin hati ya Pak. Intinya itu kan yang mau dinasib kayak digi kan. Ada ulama menentang ini kan. Istilah cabut lot tak. Itu seperti mau dinasib. Karena kita kan berdoa tuh kan Tuhan bisa mengirim hati kita nah apa mantap di hati kita. Tak dikirim Tuhan hati. Gini, ya dah, yakin kita Tuhan menolongin nah. Gitu kan. Bila ada puas istiharah, pulang kayak beberapa kali guys istiharah. Sampai hati mantap. Itu nah paling bagus nah langsung Tuhan melimpar ke hati kita kan pilihan tuh nah. Amun bahar tadi kan. Ya, mau dinasib jadinya. Nah kayak aslam, lagi aja ulama kan ada ulama menentang cara kayak itu. Berarti mau apa? Berarti aslam dong mau dinasib kan pakai tanah yang tulis kan orang pilihan. Nah itulah. Jadi hamba itu bila sudah marah seseorang nampak iyanya
Seorang pembujurnya kan Allah Ta'ala dibelakangi. Ya dah. Itu sering jatuh dalam kebinasaan. Inya harus sadar. Nah, nyata ada salah deh. Walaupun secara surah, secara lahiriahnya tadi bujur kan. Ya, tapi inya merasa inya nang harap. Kalau orang itu kan syariatnya, alolah syariatnya bujurkan. Oh, pasti jelas sesuai syariat sudah. Nah, nyar pulang kan Tuhan besarah. Iya kan kayak ini nah. Sudah maksimal sudah kan. Jadi rupanya nang salah inilah. Masih salah itulah. Menurut syariat bujur sudah kata. Menurut syariat bujur sudah. Cuma merasa inya punya kemampuan memilih itu. Nah, Allah Ta'ala di belakangi luput juga namanya. Tapi kalau nyata-nyata dia syariat luput nah kembali ke dia digiwi nih. Nyata-nyata dia kan secara lainnya berbeda syariat kan kalau dikasih pengen tuh pulang lah. Ini kita masih bersyariat nih lah. Masih pegang di syariat lain hanya orang yang kelasnya tinggi lagi kan. Kadang secara lahirnya bertentangan syariat tapi kan inya Allah Ta'ala mengirim di hatinya kayak itu kan. Nah itu yang pulang misalnya lah. Itu yang pulang tuh amalan orang kelas tinggi. Ada kita nyata-nyata salah deh. Nyata-nyata bertentangan syariat jadi dikasih loh kan nyata ada bertentangan syariat dikasih. Kita jalani juga biasa nyata saya kurang deh. Ya Tuhan nyata dia tahu di hukumnya penting itu haram apa yang gewiha atau kan bahasa asalnya kayak itu wasurang jadinya. Yang paling baik kan dan syariat itu sesuai, kemudian pulang bergeraknya itu minta tolong Allah Ta'ala deh. Walaqad hukiya sungguh diceritakan anna ba'dal ubadi bahwa sebagian ahli-ahli ibadah karena adalah dia selalu bila kana itu sering maknanya dia selalu lah. Bila kana itu bisa mana selalu. Ya selalu deh. Yas'alullah selalu minta kepada Allah an yuriyahu untuk memperlihatkan dia iblisa. Nah, melihat iblis deh. Ibadah itu sering banyakkan haji itu penting ya. Nama iblis. Ibadah banyak macam nanti digawi. Hajatnya melihat iblis. Kenapa melihat iblis? Faqilah maka dikatakan orang baginya. Nah, siapakah nama mau jeri lah, orang mungkin perguruannya kah, atau orang saleh nang kawanannya kah? Salillahal afiyata. Ikam ada perang iblis. Amun tetap iblis sanggup lah melawan iblis pulang. Busnya mana iblis, genes banget iblisnya pas takutan. Pas kada bokotik lagi. Nah, pas mengulir ibadah atau sebagainya kan. Kira-kira melihat tuh ikam dihantamnya dengan pengaruhnya yang luar biasa kan dengan sihirnya. Pas orang kalah. Ada penting oleh iblis tak. Nah, penting Pak salillahal afiyata. Minta kepada Allah agar diselamatkan daripada iblis. Itu yang penting kan poinnya tuh kan. Kita tuh melihat iblis tuh bukan iblis tuh iblis kalau misalkan dianggap selamat di akhirat sudah karena sudah di dunia iblis kadang itu. Ada poinnya kan. Poinnya tuh biar kada iblis yang penting seorang ada masih lainnya kan. Kada mengumpati lawan bujuk rayunya nah itu ya udah selamat dah. Fa'aba saya ada mau. Nah, dia tidak mau. Illa dzalika fatil mati iblis. Nah, fa'adzharahu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala perhatikan kepada dia iblis itu melihat itu kan iblis kan seram lah lahu baginya falamma ra'ahu manakala dia melihat akan si iblis al-abidu oleh si abid itu oleh ibadah itu qasadahu dia pun menginginkan bidarbi memukul nama hantam iblis nama hantam nama nampar lah cukup dah kajiannya banyak jurusnya banyak dibangaji lah jurus nang bakalahin nama hantam iblis. Faqala lahu iblis, lalu iblis berkata, nah ini kan orang ada jepulik Tuhan nih. Seorang berapa umur? Orang Nabi Adam yang Tuhan orang. Pada itu seorang yang Tuhan orang, ya Pak, ada ucapinya tahu deh. Mentok makan garam sudah kan. Macam-macam pengalaman sedihnya tahu itu budaya cara menaklukkan manusia. Nah, maka berkata baginya si iblis tadi, laula annaka ta'ishu mi atasanatin la ahlaktuka. Anggenya politiknya nih. Halus saja kan. Dengan mimik wajahnya kan, dengan aktingnya nang 100% kan. Benar tuh orang ahli bin aktingnya lah. Laula annaka ta'ishu mi atasana, jikalau bukan bahwasanya engkau akan hidup 100 tahun, la ahlaktuka, pasti akan kubunuh engkau. Wa aqabtuka akan kusiksa ikam. Aku iblis ikam ni tahulah. Jakanya kada kulihati ikam ni 100 tahun umurmu lagi. Hantam ikam dah. Bapak menghantam, masih kan panjang umur juga kan. Sia-sia nih, aku iblis menghantam ikam nih. Jadi kada perlu, aku iblis berhikmat menghantam ikam nih. Karena kada panjang berarti juga, ikam ini panjang-panjang umur. 100 tahun lagi umurmu lagi. Nah, padahal kan, iblis itu Allah Ta'ala kan makhluk juga loh nih. Ini mengaku kan mengetahui sesuatu nang gaib nah. Percaya sananya. Nah, ini nih, berarti ilmunya belum lengkap.
Nah, yang bujur tahu itu siapa? Allah Ta'ala kan. Masa iblis tahu juga dalam masa depan? Nah, ini. Tapi kan iblis ini maharat aktingnya, mimik wajahnya kan luar biasa mah dengan keseriusannya dengan tampilan seriusnya kan orang tua nyata deh. Kita kan orang tua mah mandi ka hendak lo kan. Yang mana kok di iblis ini? Nah, nasanya hendak juga dijadi lo kan. Nah, kenapa kan disurungi pandai dusta ya kan? Kenapa kalian? Untuk Tuhan ini jangan bisa bicara dia berdusta pulang. Bisa ini kan akhirnya mau anaknya masih. Nah, itu tuh iblisnya kita nih kan. Kita jauh Tuhan iblis. Nabi Adam juga jauh Tuhan iblis kan. Kita nih. Jadi kita nih ya kayak anak kayak kan iblis nih. Mungkin itu bisa di kita kan. Pasti kita tambahkan nih. Seandainya kan iblis tahu betul mulai. Nah malam detok nah. Bersurban kan. Bergemis nih. Berjubah kan. Nah apakahnya ucap kan. Bisa tertipu kita nih lah. Untungan kita ada diizinkan Tuhan melihat iblis kan. Iblisnya kadirinya. Kan menurut kita. Yang nyakawa kan yang iblisnya anu tong guru nang sesat deh. Bina mantap tuh kan tuh udah tingginya dah malam kan apakah kan di mana kan manusia manipu kan seandainya tuh bisa kabeh timbul ketampai kan banyak benar nang tibungulinya. Nah buktinya ini nih nang ahli ibadah tuh salita tamu dekatnya nyata ada kan orang tua langkah anaknya tahu Tuhan cuma bunguli deh pagtara. Nah akhirnya dia pun tertipu biqaulihi dengan ucapan si iblis yang tercela yang terlaknat. Wa qala seraya dia berkata fi nafsihi law guru numai di hati. Nah, inna umri ba'idun tahwilun. Umurku lawas kali lagi mati. Nah, panjang kau umurku lagi. Nah. Fa'af'alu ma uridu. Kalau begitu, aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Gua mengkait aku pas santai udah. Karena bila sudah tuha-tuhanya, aku bertaubat kembali semua tubuh kan baru aku bertaubat mungkin itu aku napahi mga nafsu na kalapahan 100 tahun lagi aku bersakit-sakit no kan hendak nginto aret lior leh aret haliurai no kan hendak nginto aret lior kan nah 100 tahun ya lah ada lagi 100 tahun lah bener aku melawan hawa nafsuku. Nah bi aku benula bisa sanang lo kayaknya bertaubat semua tubuhnya aku bertaubat fawaqa'a hingga jatuhlah manusia yang tertipu itu fil fiski dalam kefasikan. Nah, akhirnya melakukan hal-hal yang lawan syariat, minuman keras sampai berzina. Bismillah. Bisa besar nah. Kalau saya minum khamar berzina itu bisa besar dah alih bulikannya lagi nah. Dah terjerumus ke situ alih bulikannya lagi. Wa tarkan ibadati meninggalkan kewajiban. Pahalaka maka dia pun binasaan. Kira-kira iblis aja puting-putingnya binasa. Padahal kan sakti leh. Kan iblis kekawatan kasyaf. Kan gaib iblis tuh. Kalau melihat kasyaf berarti kan orang kasyaf tuh kan orang hebat tuh. Berarti kasyaf nih. Yang kasyaf tuh kada mesti menguntungkan nih. Gede kasyaf pas tipu. Jakanya iblis tuh kada betampai kan. Jakanya kada dibetul kasyaf. Kada nangar tuh kan. Biar hari-hari iblis misiki kada sampai juan ke taringannya tuh kan. Tapi ketika dibilang kasyaf terbuka melihat kayak ini kan dia nangaran siaran langsung nih. Kayak ini aja. Ini nah diblokir orang kayak ini kayak isinya aja. Ada ilmunya membuka blokir loh nih. Kayak ini kisahnya aja nah. Pas saya ya asik surangan loh nih. Ya, itu. Mungkin tahu kayak Pak, untung tahu loh nih. Biar kan Pak utak-atik dari tamu kan. Biar bisa membuka blokir. Kayak ini aja nang diblokir orang nih. Nah, bisa. Itu tuh kan kasyaf kemudian. Bisa mematikan kasyafnya lah. Nah kada tahu jadi tahu kan. Ya jadi yang kada tahu terus. Biasa kan. Bila ditahuakan kayak ini aja. Nah, pas akhirnya berpengaruh nang buruk jadinya. Nah, bagi iblis bisa menipu tadi. Nah, jadi kada mesti orang kasyaf tuh mulia loh kan. Orang kasyaf tuh orang nang kana uji loh kan punya kawal lulus selamat, punya kada lulus ya deh. Nah, jatuh bisa jatuh pada nang orang nang pada inya akhirnya kan. Kada lulus kasyaf. Anak iblis kan kasyaf marahnya nih. Nah, ternyata orang diberi kasyaf belum tentu mulia. Bisa aja kasyaf itu menjadikan berbalik 160 derajat noh, 180 derajat berbalik. Fa fi hadhihi maka pada ini semua cerita ma yunabbihuka adalah sesuatu yang menyadarkan engkau atas meninggalkan memponis itu kan meyakini kan
fi iradatika dalam keinginanmu. Jadi bila kita berkehendak suatu itu jangan merasa bujur nih ini. Menyatakan siapa gedang dibalik semua itu. Nah, nang maulah kita jadi hendak tuh siapa? Nah, kalau ke ujian Allah Ta'ala melemparkan kehendak di hati kita. Bagus nih Tuhan mungkin ini jago hendak ini bagus nih jago karena kau hendak ini. Menyatakan ini Tuhan ini melemparkan kehendak di hati kita atau bisa ujian, bisa karunia loh kan. Amunnya karunia kita nyaman pang. Amunnya ujian bisa. Nah, kita menghadapi sesuatu itu kalau ujian artinya kan bila kita meluruskan kalau di balik semua itu ada keburukan. Lalu kita ada sanggup menghadapinya. Mau kita tinggalkan keinginan itu kan selamat deh kita deh. Karena di baliknya itu kan ada karena setelah itu ada karena apa yang membahayakan, kejutan-kejutan membahayakan. Nah, itu kan. Jadi jangan kita memponis sesuatu itu baik dah. Bila aku sudah katuju itu baik toh. Nah, bila aku tuh menghendaki baik toh jangan kayak itu. Jangan memponis berdulu. Itu. Jadi beli kakang ini si bampunnya loh kan. Belum tentu aku sukai ini Allah Ta'ala sukai. Atau memang bagus saja sudah belum tentu sampai ke ujung nyaman loh. Nah, itu. Fi iradatika dalam keinginanmu. Apa tuh ala kah fi kah? Di dalam ini ala nah, di luarnya fi. Di luarnya fi lah, di dalamnya ala nah. Yang besar ala, yang ada namatannya fi ya. Dalam keinginanmu walajaji dan berterusan fi matlubika dalam yang kau tuntut, dalam yang kau inginkan. Tanpa menoleh bahwasanya itu Allah Ta'ala ampun segala-galanya. Wa yuhadziruka tulal amali aidan. Dan ini cerita-cerita ini akan memberikan kewaspadaan engkau akan panjangnya angan-angan pula. Nah, jangan kita merasa panjang umur kan. Lalu kaina-kaina lebih ibadah jangan. Fa innahul afatul azimatu itu ada penyakit yang sangat besar. Nah, lalu menunda-nunda dan kebaikan karena merasa panjang di umur tulul amal nih. Jadi kan tadi merasa setahun umur saya santai loh. Karena membaiki diri pas. Tanya katagihan kata ngaba ampih. Mungkin panjang aja umur juga lah, tapi katagihan dah. Nah, dengan katagihan lah. Kayak paham ampih lagi. Kata-kata katuju loh dari kita terus. Nah, ada tetamu jalawas aku gini aja. Nah, tetamu kan bertambah terus. Nah, katagihan. Fa'inal afatul azimah. Walaqad sadaqal qail, sungguh benarlah orang yang berkata, wa iyyakal matami awal amani, fakam umniyatin jalabat maniyah. Wafir. Dan waspadalah engkau akan mendapat segala keinginan-keinginan dan angan-angan bermacam-macam. Maka berapa banyak angan-angan yang membawa kepada kematian. Anak ini itu pas di situ, nanti dikehendaki di situ, yang membawa kematian kali. Artinya memperturutkan hawa nafsu lah, memperturutkan keinginan yang pada benar pada hakikatnya. Wa amma idza fawata wallahu a'lam.